Warahmatullahi wabarakatuh. Sidang masyarakat masyarakat di dalam rahmat Allah, kami mintakan kesedanya agar sedikitnya mendapatkan amalan telah disediakan pada kami memberikan ceramah dan salat langsung supaya tidak membuat keributan. Sidang masyarakat masyarakat di dalam rahmat Allah, insyaallah pada ini akan menyampaikan tausiah tarawih akan diisi oleh Ustaz Insinyur Faizal Ardian Syekh MSI, setelah Imam Tarawih diimami oleh Ustaz di Ramadan, sedangkan setelah dibantu oleh Ustaz Khalil Bapak. Kepada Ustaz dan waktu kami persilakan sebelum dan sesudahnya kami aturkan dua terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah menjadi hamba yang terpilih berada di bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya keberadaan kita di bulan Ramadan ini adalah kehendak Allah, keputusan Allah. Kalau Allah berkehendak lain, kita tidak ada manfaat. Karena itu sadarilah bahwa tidak selamanya kita bisa jumpa Ramadan. Akan tiba saatnya ketika Ramadan datang kita sudah tiada. Jemaah, ini bukan bulan biasa ini. Ramadan ini bulan yang dahsyat. Ini bulan terpilih. Dia menjadi bulan yang paling agung. Dan Allah menurunkan kitabnya yang maha dahsyat Al-Quran itu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila bihi al-Quran hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Ini Al-Baqarah ayat 145. Pada bulan Ramadan Allah turunkan pertama kali Al-Quran. Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dia berisi penjelasan atas petunjuk-petunjuk tersebut dan dia sebagai pembeda, Quran antara yang hak dan yang batil. Ada orang bertanya, Al-Quran ini kan kitabnya orang Islam, kenapa dia hudan linnas? Kenapa dia petunjuk bagi manusia? Jemaah yang dicintai Allah, hari ini kita tidak bisa menikmati peradaban sehebat hari ini kalau tidak ada Al-Quran. Ada orang barat namanya Josh Shanton. Dia menulis kitab sejarah sains, sejarah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan tidak bim salabim, tidak tiba-tiba ada handphone canggih, tiba-tiba ada satelit, tiba-tiba ada pesawat, ada proses. Dan ternyata kata Josh Shanton, peranan umat Islam itu yang mengantar peradaban modern hari ini. Maka Josh Shanton mengatakan ada kelompok Yunani tahun 450 sampai 250 sebelum Masehi, Plato, Aristoteles, Euclides, Archimedes. Setelah itu tahun 600-700 miliknya Cina. Ada ilmuwan namanya Xianzang, mereka bisa buat bahan peledak. Cina bisa mengawetkan mayat, mengawetkan makanan, ramuan-ramuan, obat-obatan. Dan Nabi diangkat oleh Allah sebagai Rasul tahun 610. Karena itu barangkali kita bisa memaknai kenapa Nabi mengatakan tuntutlah ilmu walaupun sampai ke Cina. Karena memang pada tahun 600-700 itu teknologi ada di Cina. Kalau ada di Aceh, hadisnya akan berkata tuntutlah ilmu walaupun sampai ke Aceh. Aceh belum ada. Jemaah, sejak tahun 700 kata Josh Shanton sampai 1100 Masehi, secara berkesinambungan setiap 50 tahun muncul ilmuwan muslim. Nanti tahun 1350 setelah perang salib, dunia barat mengenal Islam,
baru mereka tahu ilmu pengetahuan. Jemaah, orang Romawi, orang Barat itu tahunya angka Romawi. Coba lihat angka Romawi, betapa sulitnya. Tapi Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan Muslim, dia mengenalkan angka Arab. Yang sekarang dikatakan angka Latin itu angka Arab. Seharusnya sejak dini ketika guru mengajar anak-anak di playgroup dikasih tahu ini adalah angkanya umat Islam. Al-Khwarizmi menulis kitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jawhar wal Muqabalah. Dia yang mengenalkan angka 0, maka ilmu matematika berkembang dahsyat. Lahirlah ilmuwan-ilmuwan Newton, ya, Einstein. Kalau tidak ada mereka. Sidang jamaah yang dicintai Allah, dulu orang Romawi mengatakan, kenapa kita bisa melihat? Karena mata mengeluarkan cahaya. Berabad-abad konsep ini dipahami dunia barat, sehingga tidak maju-maju ilmu fisika. Datang tokoh Islam namanya Ibnu Haytham Al-Hasan. Dia bilang kalau betul mata mengeluarkan cahaya, di tempat gelap kita bisa jalan. Tapi di tempat gelap labrak sana labrak sini, karena mata tidak mengeluarkan cahaya. Maka Al-Khwarizmi Ibnu Haytham yang mengatakan kita melihat karena ada cahaya yang terpantul kepada benda, sehingga kita tahu ini kopiah. Kalau nggak ada cahaya nggak tahu. Ilmu dia ini kemudian dikembangkan oleh Snellius, namanya refraksi, sehingga orang cari minyak bumi pakai seismik. Itu ilmunya Ibnu Haytham. Kapal hilang di laut di mana ditemukan ya, dengan teknik refraksi itu. Subhanallah. Hudal linas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Nah, hanya saja kemudian ilmu pengetahuan berpindah ke dunia barat. Ilmu pengetahuan yang landasannya ilahiyah berubah menjadi sekuler, meninggalkan nilai-nilai ketuhanan. Ini yang kita pelajari sekarang. Sehingga orang bilang ini hukum Newton. Hukum Newton, kalau benda jatuh ke bawah, ini namanya hukum Newton. Karena Newton duduk di bawah apel, kejatuhan apel ya, di bawah pohon apel. Kok apel jatuh ke bawah? Lahirlah teori gravitasi. Orang bilang hukum Newton. Salah, itu hukum Allah yang merumuskan Newton. Dan ini saya pelajari dan anak-anak kita pelajari di sekolah. Karena ilmu ini berasal dari dunia sekuler. Tidak memberitahu bahwa ini ilmu Allah. Sebelum Newton lahir, apel kemana pun jatuhnya ke bawah. Ya, ada apel jatuh ke atas. Jadi sidang jemaah yang dicintai oleh Allah, Al-Quran hudal linas. Ayat yang pertama turun saja, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak ada yang memungkiri kebangkitan peradaban karena Iqra. Karena Iqra, karena membaca. Orang barat membaca, dia maju. Tapi kita kurang membaca, ya kan? Nah, membacanya orang barat, titik. Membacanya kita, bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan yang menciptakan. Karena itu ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh umat Islam, ilmu pengetahuan yang membawa maslahat manfaat. Ilmu yang dikembangkan dunia barat, dia bisa membawa laknat, bisa membawa kehancuran karena tidak bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ini bulan yang dahsyat. Bulan ini bukan bulan biasa. Allah perintahkan kita puasa, khusus bulan Ramadan. Umat lain juga diperintahkan, tapi bukan bulan Ramadan. Bulan Ramadan hanya khusus untuk umat Islam. Bulan ini dahsyat karena Allah cinta. Dibuka pintu surga, ditutup neraka, diikat iblis. Ini untuk kita. Subhanallah. Ini bulan yang luar biasa jemaah. Saya ingin bercerita di penghujung tausiah ini untuk membuktikan dahsyatnya bulan ini. Hadis ini bisa kita cek di riwayat Ibnu Majah. Menurut Syekh Albani, hadisnya sahih. Diceritakan oleh seorang sahabat Nabi namanya Tolhah bin Ubaidillah. Siapa itu Tolhah? Tolhah ini termasuk orang yang masuk Islam awal, as-sabiqun al-awwalun. Dia masuk Islam diajak Abu Bakar. Ketika Nabi menyebut 10 sahabat yang masuk surga tanpa hisab, Abu
Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Utsman fil jannah, Al-Zubair fil jannah, disebut Thalhah fil jannah. Dia salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi Nabi pernah menyebut, siapa yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi, tengok Thalhah. Artinya mayat. Syahid itu kan orang sudah mati. Ketika perang Uhud, 70 sahabat itu terbunuh sebagai syahid. Mus'ab bin Umair, temannya Thalhah, dia pegang panji, putus tangannya, dia tangkap dengan tangan kiri, dia terus berjuang, putus tangan kirinya, dia peluk panji, terbelah badannya. Sahabat Thalhah, Hamzah, dibunuh dengan cara licik, dilembing ketika dia lengah. Nabi meneteskan air mata ketika menyaksikan jenazah Hamzah. Tubuhnya dimutilasi, khususnya terurai, jantungnya sudah disobek-sobek, kupingnya, telinganya dipotong. Nabi menangis karena Hamzah bukan hanya sekedar paman. Hamzah ini dengan Nabi Muhammad lahir selisih hari. Dia menjadi sahabat kecil baginda Rasulullah. Tapi Thalhah tidak mati. Thalhah ini 35 panah nancap di punggungnya karena dia peluk Nabi. Saat Nabi dipanah oleh musuh di perang Uhud, Thalhah memeluk Nabi, maka 35 tancapkan panah di pinggang, di bahu, darah mengalir. Dan ketika musuh menerjang Nabi dengan sebuah pedang, dia tangkis dengan tangannya, putus seluruh jari, tapi dia masih hidup. Maka Nabi mengatakan, siapa yang ingin lihat syahid yang berjalan di muka bumi, tengok Thalhah. Dan yang ceritanya Thalhah, kata Thalhah, saya menjadi saksi terhadap dua pemuda yang masuk Islam, berasal dari Bali, bukan Bali Indonesia ya, Bali daerah Khuza'ah dekat Yaman. Lalu kedua pemuda ini, kata Thalhah, ikut berjuang dalam Islam, dan satu meninggal dalam perang syahid. Satu meninggal dalam perang syahid. Jadi dia sebagai seorang syuhada. Temannya meninggal setahun kemudian, tapi di tempat tidur. Pada suatu malam saya bermimpi, kata Thalhah, sedang berada di pintu surga. Kalau ini surga, di pintu surga, saya melihat orang-orang yang mau masuk surga sedang antri, dan nampak oleh saya dua pemuda dari Bali tadi. Dan saya tidak habis pikir, malaikat manggil bukan yang mati syahid duluan, tapi yang mati di tempat tidur itu dipersilahkan masuk. Yang mati syahid menyusul tubuhnya. Saya terkejut ketika malaikat berkata, hei kamu, pulang, kamu belum dipanggil. Aku terbangun, kata Thalhah. Saya tidak nakut-nakuti malam ini kalau ada yang mimpi sedang berada di pintu surga. Kalau malaikat tak bilang pulang, berarti kita besok diumumkan innalillahi. Tapi jangan takut, sudah di pintu surga. Tapi kalau dibilang malaikat pulang, insya Allah kita hidup lagi. Kata Thalhah, pagi itu aku cerita dengan banyak orang dan didengar Nabi. Lalu Nabi datang, Thalhah, apa yang kamu bingungkan? Kata Thalhah, Rasulullah, bagaimana enggak? Orang mati syahid masuk surganya kalah dengan yang mati di tempat tidur. Kata Rasulullah, coba kamu ingat Thalhah, kapan dia meninggal? Setahun ya Rasulullah, setelah temannya. Apakah dia berjumpa dengan bulan Ramadan? Ini poinnya jemaah. Apakah dia berjumpa dengan bulan Ramadan? Ya Rasulullah, dia menjadikan Ramadan sebagai puncak ibadahnya dan menjadikan dia dan sahabatnya berjarak seperti langit dan bumi. Masya Allah jemaah. Tidak ada jaminan kita ketemu Ramadan lagi. Tapi kalau Ramadan ini kita maksimalkan, maka insya Allah kita akan mendapat kemuliaan di sisi Allah. Ini hadis sahih, terdapat salah satu riwayatnya Ibnu Majah, ada juga sumber riwayat lain, tapi menunjukkan kepada kita kekuatan Ramadan. Ramadan bukan bulan biasa, Ramadan bulan yang amat dahsyat. Ini saya berdiri di tengah. Seandainya di kanan saya masa depan, di kiri saya masa lalu, hanya Ramadan yang bisa membawa saya kepada masa depan. Mengapa? Bayangkan, ibadah yang kita lakukan sekarang bisa melampaui umur biologis. Kita boleh meninggal umur 50 tahun,
tapi umur ibadah kita bisa beribu tahun. Kalau dapat Lailatul Qadar saja 1000 bulan, dapat 3 Lailatul Qadar 3000 bulan. Umur kita nggak sampai. Tadi saya buka puasa Ibhi di tempat Pak Bustami. Saya bilang, ini Pak Bustami dapat pahala dari Allah sebanyak kita yang puasa tanpa mengurangi pahala kita. Ini terjadi di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menyebabkan kita bisa masuk lorong waktu masa depan. Kita boleh meninggal umur 60, 40, tapi amal kita beribu tahun. Dan hebatnya Ramadan bisa menjangkau masa lalu. Coba baca hadisnya masyhur. Man qama, ini kan malam nih sholat. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan malam Ramadan seperti kita ini, sholat tarawih, baca Quran, berzikir, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa yang telah lalu. Ada anak muda datang ke saya, Ustaz, nanti habis tarawih saya di warung kopi sampai jam 2. Apa termasuk menegakkan malam Ramadan? Saya bilang, kalau Anda minum jus apel lalu Anda selesai 1 jus, insya Allah itu menegakkan malam Ramadan. Silahkan duduk di warung kopi, tapi bukanlah Al-Quran. Anda harus baca. Besok kita puasa, hadisnya Bukhari Muslim, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah semata, diampuni dosanya yang telah lalu. Bayangkan jemaah, inilah Ramadan, inilah yang menyebabkan sahabat yang dilihat oleh Tolha, dia bisa melampaui sahabatnya yang mati syahid karena dia memanfaatkan Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.